Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iz qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia bertahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sekedar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala SD Terobani, dalam hal ini Al-Ustaz Adi Tajuddin SPD GM. Kepada Ustaz dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan di acara graduation atau ramah tamah dalam rangka pelepasan atau penamatan ananda kita kelas 6 SD Terobani angkatan 8 tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Kepala Bidang SD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone atau yang mewakili beliau. Barusan kita konfirmasi masih dihubungi oleh Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Gugus 2 Kanetariatan Bapak Baharudin SPD MM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Qayyim, dalam hal ini Ustaz Hamdan SE SPD. Yang kami hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah, masih dikonfirmasi juga dalam hal ini Ustaz Irfan Arsyad dalam perjalanan. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat, terutama yang kami sangat banggakan dan kami sangat muliakan adalah orang tua yang hari ini dilepas dan ditamatkan anaknya di sekolah kita. Dan kepada anak-anakku kelas 6 yang tercinta yang sebentar lagi akan melakukan proses pendidikan selanjutnya di jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah kita sangat berbahagia pada hari ini, maka tidak ada rasa atau pengucapan yang paling tinggi sekali kecuali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Begitu pula dengan inayah dan pertolongannya dan segala bentuk nikmat yang kita rasakan pada hari ini, termasuk nikmat berkumpul di tempat yang hikmat ini untuk sebuah agenda yang mulia, sebuah agenda yang pada titik ini kita berangkat untuk menentukan titik poin ke depannya.
terkait dengan persoalan cita-cita dan pengembangan kompetensi ananda kita. Kita bersalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi qudwah kita, Nabi yang menjadi teladan. Bahkan di dalam salah satu surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh keteladanan yang baik bagi kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, penting ya dalam rangka menerjemahkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan kita, ya perlu kita renungkan ya episode kehidupan kita ke depannya tentu berkiblat kepada apa yang telah dituankan, apa yang telah diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik. Makanya dalam surah yang lain, di surah Al-Hasyr, di ayat yang undangan di ayat ke-7 di surah 59 itu dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diberikan Rasulmu maka jalankan dia sebagai sunnah, dan apa-apa yang dilarang, apa-apa yang ditinggalkan maka tinggalkanlah, jangan kita lakukan. Para hadirin wal hadirat, para orang tua yang berbahagia, pada hari ini ada terasa kegembiraan yang memuncak terutama pada segenap sivitas akademika SD IT Rabbani. Ya. Hari ini kita merasa ya 58 orang anak ini yang kita lepas insya Allah adalah anak-anak yang unggul, adalah anak-anak yang mempesona bagi kita, adalah anak-anak yang dekat ya setiap harinya dengan kita. Berat rasanya untuk melepas mereka pergi. Ya. Tetapi insya Allah ada satu tekad yang bulat bahwa ya di dalam hadis Rasulullah SAW ya dikatakan bahwa di dalam riwayat Bukhari bahwa tidaklah orang tua meninggalkan suatu ya perbuatan yang mulia kepada anaknya kecuali ya memberikan mereka pelajaran akhlak dan kemuliaan. Dan bukankah Rasulullah diutus dengan sesuatu hal yang memang mulia terkait dengan persoalan akhlak? Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Oleh karena itu tema yang kita usung hari ini bisa kita saksikan bersama di belakang. Kita terus bertumbuh dengan Al-Quran. Ya. Anak-anak kita selama 6 tahun ya di SD Rabbani ini kebersamaannya dengan ya para ustaz dan ustazahnya itu terus ya memperlihatkan ya bagaimana geliat mereka dengan ya pesona-pesona keindahan Al-Quran. Sebelum kita belajar memasuki materi inti di pelajaran di dalam kelas, ya tentu ya kita diperhadapkan dengan nilai-nilai dan literasi Al-Quran yang hari ini ya digelarkan dengan suasana yang penuh dengan kedamaian. Bahkan pemerintah menggalakkan dengan merdeka belajar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai karakter. Para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua yang tercinta, pada hari ini anak-anak kita betul bahwa mereka baru saja meninggalkan jenjang pendidikan yang sangat dasar. Ya. Namanya saja dasar, sekolah dasar. Tapi mereka 6 tahun itu mereka sudah dibekali dengan ya nilai-nilai dasar daripada keimanan ini. Ya, karena kita harus pahami bersama bahwa di dalam rangka menuju kepada era yang lebih maju ke depan, ya bahkan kalau saya tidak salah
berdasarkan literasi digital kita, hari ini Indonesia akan berangkat ke 5.0, ya, sementara Jepang sudah 6.0. Ya, artinya hari ini kita sudah meninggalkan 4.0. Ya, dimana pada dasarnya ya kemampuan digital itu harus dimiliki oleh anak-anak sejak dini. Ya, makanya para hadirin dan orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita lanjutkan ya pembelajaran anak kita yang berdimensi tentang nilai-nilai keimanan, bagaimana menumbuhkan akidah yang kuat. Ya, ya dulu ya selagi memang masih menjabat kepala sekolah, saya juga terlibat sebagai guru fikih. Ya, memang pelajaran fikih yang sangat mendasar di kelas itu, ya kita memang tanamkan sejak dini, ya oleh anak-anak kelas kita. Ya saya masih mengingat, ya waktu pembelajaran di KD tentang berkurban, ya bagaimana anak-anak mencintai kurban. Saya sendiri berinisiatif, ya membonceng satu orang anak, kemudian kita datang ke pasar Lacoko, kemudian membeli ayam dan memotongnya secara syar'i, dan anak-anak terkesima dengan nilai-nilai itu. Tetapi hari ini jemaah sekalian, ya kita berada di era awal abad 21, di mana kemampuan anak-anak ini harus diasah dengan kompetensi 4C istilahnya, yang diistilahkan pemerintah dengan ya para stakeholder di dunia pendidikan hari ini. Apa itu 4C? Yang pertama, anak-anak minimal memiliki kepekaan, critical thinking. Ya, critical thinking ini diaktualisasikan dalam kehidupan, bagaimana mengasah kemampuan anak, kepekaan anak untuk ya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dalam kehidupannya. Ya, makanya biasanya anak-anak Arab Bali ini ya di samping mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, ya pada saat melakukan pembelajaran ya secara tematik, kita terkadang juga mengadakan pembelajaran field trip. Ya, field trip itu mengadakan pembelajaran studi banding di lapangan, ya studi langsung di lapangan. Makanya biasa kita bawa mereka ke tempat-tempat usaha para akhwat kita atau stakeholder yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita, untuk bagaimana anak-anak ini sejak dini mengenali ya yang namanya bingkai persoalan kehidupan yang dihadapi pada hari ini, dan tidak menutup kemungkinan di masa di era ketika dia dewasa kelak mereka akan betul-betul menghadapinya dengan matang. Ya, makanya critical thinking itu betul-betul diasah. Ya, kepekaannya untuk beraktualisasi diri, kepekaannya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, mereka juga harus memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Ya, ada orang-orang yang tertutup. Nah, makanya hari ini kita kembangkan kepada anak-anak ini supaya mereka memulai membuka diri. Ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4C yang kedua itu adalah di samping kritikal, mereka juga punya kreativitas. Ya, jadi jangan heran kalau anak-anak kita kalau pulang terkadang memang ada permintaan-permintaan tertentu ke orang tua. Ya, ayah, bunda, kita disuruh buat begini. Ya, kita disuruh buat begini. Ya, sehingga nilai kreativitas itu tumbuh dengan sendirinya sejak dini. Ya, karena kalau berdasarkan ya statistik yang ada, ya anak-anak kita yang kelas 4, 5, 6 ini 12 tahun ke depan itu mereka menghadapi yang namanya pertumbuhan pemuda yang tinggi. Ya. Nah, pada saat itu ya ketersediaan jumlah pemuda kita itu harus dibarengi dengan nilai-nilai kreativitas dan kritikal yang bijak. Ya. Nah, kalau dari sejak awal, dari sejak dini kita bekali mereka dengan keterampilan seperti
hal-hal tersebut tentu merupakan cerminan ya dan gambaran sejak awal bahwa ya dari sejak dini mereka telah diberikan penguatan-penguatan tentang literasi yang membuat kebijakan-kebijakan kehidupannya kelak bisa lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga dan keempat adalah komunikasi dan kolaborasi. Ya tentu kita mengatakan bahwa ini adalah kemampuan dasar yang tepat juga kita berikan kepada anak-anak sejak kecil. Ya, diberikan penguatan ketika kembali ke rumah, kita disuruh mengulang kembali, mengulas kembali apa pelajarannya di sekolah, dan jangan menutup diri dengan ya orang lain. Ya, jemaah sekalian, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya pada hari ini ya saya mengucapkan kepada anandaku ya kelas 6 ini selamat ya Ananda, ya kita hari ini berbahagia dan kita hari ini betul-betul menancapkan tonggak sejarah bahwa di awal ya pelepasan ini ya kami ingin terus berprestasi, kami ingin terus menguatkan literasi Al-Quran kita agar kelak ya bukan hanya kita mendapatkan manfaatnya di dunia, tapi kita berharap di akhirat kelak mahkota-mahkota ya dari Allah Subhanahu Wa Taala betul ya diletakkan di atas ya kepala orang tua kita, karena kita telah yang menamatkan Al-Quran sebagai sebuah sumber penghormatan dari Rasulullah, baik yang mempelajarinya maupun yang mengajarkannya. Ya timbangan kemuliaan itu kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kembali mengajarkannya. Para hadirin wal hadirat, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kami berpesan, bimbinglah anak-anak kita, karena sungguh ya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi ya kedudukan kita di sisi Allah kecuali memperbaiki posisi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Bahkan dalam hadis Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Kalaulah ya seorang anak cucu Adam itu sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Salah satu di antara ketiga hal itu adalah auladun saleh yad'ulah bihi, ya atau ilmu yang tafau bihi. Ada anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya, atau ada ilmu yang senantiasa menjadi amal jariah bagi kita. Dua-duanya ini merupakan komitmen bukti kecintaan kita kepada Ananda yang tercinta, sehingga pada hari ini kami selaku yang orang tua di sekolah mewakili seluruh sivitas SD ITB Rabbani mengucapkan selamat Ananda. Semoga perjalanan kelak ya menempatkan kita bersama dengan orang tua di surga menjadi orang-orang yang termulia dengan hafalan-hafalan Al-Quran kita, dan betul-betul mencapai kejayaan kehidupan dunia dengan memiliki kompetensi-kompetensi unggulan yang tadi itu, nilai critical thinking, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi yang baik, sehingga betul-betul kita menjadi manusia yang unggul, yang berhasil guna dan berdaya guna baik bagi agama, bangsa dan negara kita. Saya pikir ini para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang kami sampaikan, semoga senantiasa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakallahu khairan kepada Ustaz. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islamiyah Bone, dalam hal ini Al-Ustaz Hamdan SPD. Kepada Ustaz dengan ini dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone atau yang mewakili beliau, yang kami hormati pengawas tingkat SD Kabupaten Bone, Bapak Baharudi SPD MM, yang kami hormati Kepala SDIT Robani, dalam hal ini Al-Ustaz Andi Tajudin SPD GR, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, orang tua atau wali siswa siswi kita SDIT Robani yang sempat hadir pada hari yang berbahagia ini, yang kami cintai dan yang kami banggakan, anak-anakku sekalian, Anda siswa-siswi SDIT Robani yang alhamdulillah pada hari ini akan melaksanakan acara penamatan yang ke-8 di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, tanpa terasa 6 tahun Ananda sekalian lewati di sekolah kita di SDIT Robani. Tentu banyak pelajaran, banyak pengalaman, banyak peristiwa, baik itu yang menyenangkan atau kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada suka dan duka yang Ananda sekalian dapatkan bersama guru-guru kalian, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, dan semuanya itu tentu menjadi semacam motivasi kelak, semacam bekal bagi Ananda kalian ketika melanjutkan pada tahapan kehidupan selanjutnya. Ananda sekalian telah melewati satu fase dari beberapa fase kehidupan. 6 tahun Ananda sekalian telah menempuh pendidikan di sekolah yang kita cintai, di sekolah yang kita banggakan bersama, sekolah kita yaitu sekolah unggulan, sekolahnya para juara SDIT Robani. Tentu kami harapkan di hati-hati kelak Ananda tetap terpatri sekolah ini. Bagaimanapun nanti posisi kalian, dimanapun Anda berada, Ananda sekalian, Anda akan selalu mengingat sekolah kita ini SDIT Robani. Di sini kita memulai tahapan awal daripada kehidupan ini untuk meraih cita-cita yang tinggi, mimpi yang indah di masa depan. Olehnya itu, semua hal-hal kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan dari guru-guru kalian berupa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesolehan, nilai-nilai Al-Quran, sebagaimana kita tadi dengarkan dari anak-anak kita yang membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga nilai-nilai tersebut tetap ada dalam sanubari anak-anakku sekalian yang Anda bawa kelak melangkah ke tahapan selanjutnya untuk meraih cita-cita kalian. Jadi pada hari ini anak-anakku sekalian, Anda sudah melewati satu tahapan dari tahapan-tahapan kehidupan ini. Akan banyak tantangan ke depan. Tentu bekal-bekal yang kalian dapatkan di sekolah ini itu sangat berguna, sangat bermanfaat kelak Anda amalkan, Anda jaga, Anda pelihara pada tahapan selanjutnya. Nilai-nilai sholat yang diajarkan oleh ustadz dan ustadzah kita, guru-guru kita, kami harapkan anak-anak sekalian tetap kalian pelihara, tetap kalian jaga. Al-Quran yang sudah kalian hafalkan itu tetap Anda jaga. Jangan biarkan ketika Anda melangkah ke tahapan selanjutnya nilai-nilai Al-Quran itu hilang.
hafalan-hafalan itu hilang. Disinilah pentingnya kelak para orang tua senantiasa membimbing anak-anak kita ini yang sudah memiliki bekal-bekal dasar dalam kehidupan ini, supaya mereka nanti bisa tetap menjaga semua nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan, yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Dan sini juga pentingnya kelak para orang tua untuk senantiasa memilihkan lembaga pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita ini, yang akan melanjutkan kehidupan mereka. Lembaga pendidikan yang bisa tetap menanamkan nilai-nilai Islami dalam diri mereka. Lembaga pendidikan yang bisa menjaga akhlak-akhlak mereka. Memilihkan lembaga pendidikan yang bisa tetap menjaga nilai-nilai Al-Quran mereka. Oleh karena itu, sinilah peran besar daripada para orang tua kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita, karena waktu kebersamaan anak-anak kita ini paling banyak itu adalah bersama dengan kedua orang tuanya. Disinilah pentingnya mereka senantiasa mengadakan komunikasi dengan anak-anak kita, sehingga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesolehan itu tetap tertanam dalam diri mereka. Dan juga pada hari yang berbahagia ini kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para guru, pembina, seluruh stakeholder yang ada dalam SDIT Rabbani yang telah membimbing anak-anak kita, memberikan kepada mereka pengetahuan, memberikan contoh kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada kalian atas kesabaran kalian, keuletan kalian, dan keikhlasan kalian dalam membimbing anak-anak kita ini. Anak-anak generasi bangsa, generasi umat, harapan umat ke depan. Karena kelak 10-20 tahun ke depan mereka lah yang kelak akan mewarisi kita, mewarisi bangsa ini. Maka kalau kita sejak awal tanamkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan, ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan iman dan takwa, inilah yang telah menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju di depan pada masa yang depan. Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada sekolah kita SDIT Rabbani, sehingga bisa menjadi sekolah yang baik atau yang terbaik dalam lingkup Kabupaten Bone. Dan kami tadi sempat berbicara dengan Bapak Pengawas tentang rencana akreditasi. Semoga nanti beliau bisa membantu kita, membimbing kita supaya ke depan ya minimal akreditasi sekolah kita itu bisa lebih meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian kami juga ucapkan kepada para orang tua jazakumullah khairan atas kepercayaan para orang tua anak-anak kita ini, memberikan amanah kepada kita SDIT Rabbani untuk membimbing anak-anak kita ini, memberikan kepada mereka pengajaran, pengetahuan, dan keteladanan. Ini adalah bentuk amanah yang besar ketika kami di pihak SDIT Rabbani berikan amanah ini. Dan insya Allah kita akan senantiasa berusaha untuk menjalankan amanah ini, meskipun mungkin banyak atau ada beberapa kekurangan dalam pemenuhan amanah ini. Kami menyadari itu, ada hal-hal mungkin yang kurang atau ada kesalahan-kesalahan. Kami mewakili pihak SDIT Rabbani dan seluruh Yayasan Edukasi Muhammadiyah Islamiyah Bone meminta maaf ketika ada kesalahan-kesalahan dari para guru-guru kita yang ketika mungkin membimbing anak-anak kita ini mungkin ada sesuatu yang tidak berkenaan dengan Bapak Ibu sekalian. Kami meminta keridhaannya, meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, dan berusaha
memperbaiki semua kekurangan-kekurangan semampu kami, supaya ke depan lembaga kita, sekolah kita yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini ke depan bisa menjadi sekolah yang terbaik, unggul, sebagaimana slogan atau tagline kita adalah SD ITI Rabbani adalah sekolah unggul, sekolah yang terdapat di Kabupaten Bone. Dan yang terakhir, sebagaimana tema kita pada hari ini, teruslah tumbuh bersama Al-Quran. Kami ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian bahwa tantangan di masa depan itu sangat berat, bahwa ujian di masa depan itu sangat berat, dan salah satu poin yang bisa membuat kita lulus dari ujian itu ketika kita mampu senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita lihat begitu banyak tantangan atau hal-hal yang bisa merongrong akidah kita. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, tentu betapa banyak orang-orang yang luntur akidahnya karena jauh dari Al-Quran. Kita lihat pada saat ini begitu bertumbuh kembang yang namanya liberalisme, pluralisme dalam agama, liberalisme dalam agama yang berusaha mengotak-atik akidah kita. Kalau tanpa Al-Quran, tentu kita tidak bisa menghadapi ini. Pada hari ini kita lihat begitu berkembangnya dunia ini yang bisa merongrong daripada ibadah kita. Tapi dengan senantiasa kita berpegang teguh, tumbuh bersama Al-Quran, insya Allah kita bisa hadapi. Oleh itu, kami wasiatkan kembali, kami ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, jagalah sholat-sholat kalian yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian di sekolah. Senantiasa jagalah, jangan sampai Anda lupa, karena inilah salah satu pegangan kita ketika kita senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Jangan sampai Anda terlalaikan dengan perkembangan zaman, apalagi dunia hiburan pada saat ini, perangkat-perangkat yang memudahkan kita seperti HP sampai kita melalaikan sholat. Oleh itu anak-anak sekalian, kami ingatkan kembali, jagalah sholat-sholat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian, orang-orang tua kalian, supaya ini bisa menjadi pegangan kalian dalam kehidupan selanjutnya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruhnya, kepada para guru, orang tua, dan para pemerintah dalam ini, bahwa semua bimbingan kalian insya Allah bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi amal jariah ketika anak-anak kita kelak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, kebanggaan bangsa ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah anakku dalam menempuh tahapan fase selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustaz. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Pengawas Sanitariatan Kabupaten Bone, dalam hal ini Bapak Baharudin SPD MM. Kepada Bapak dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Yayasan SD ITI Rabbani. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Sekolah SD ITI Rabbani. Yang sama-sama kita hormati pendidik dan tenaga pendidikan SD ITI Rabbani, dan yang sama kami cintai, saya banggakan orang tua siswa yang insya Allah dinyatakan tangkap pada hari ini, yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah orang tua siswa sekalian, teman-teman pendidik, Bapak Ketua Yayasan, kita sempat menghadiri acara penamatan anak didik kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga mari kita bersama-sama mengirimkan selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Mengawali penyampaian kami, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya orang tua siswa karena pihak sekolah sudah menghubungi Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, akan tetapi karena sesuatu hal sehingga beliau tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Juga kami tadi sudah menghubungi Bapak Kepala Bidang SD yang mempertanggungjawabkan bidang pendidikan khususnya di pendidikan dasar. Akan tetapi juga beliau ada kegiatan di Kecamatan Melaun terkait juga dengan tugas negara terkait dengan penjemputan pelaporan dana BOS triwulan pertama tahun pelajaran 2021-2022 sehingga beliau tidak sempat hadir bersama dengan kita. Baik, orang siswa yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, bahwa pada hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia kepada orang tua siswa yang telah berhasil menamatkan anaknya, dan kami sebagai pembina di sekolah kita yang kami dieskakan oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Kepala Dinas di bulan Maret 2022. Jadi alhamdulillah kami membina di SD IT Rabani baru 3 bulan, tetapi alhamdulillah sudah beberapa prestasi-prestasi yang dicapai oleh sekolah kita ini. Baru-baru ini kita melaksanakan Olimpiade Sains untuk tingkat sekolah dasar. Alhamdulillah di sekolah kita ini untuk tingkat kecamatan kita masuk di bidang matematika. Alhamdulillah kita masuk peringkat kedua, akan tetapi kita tidak berhasil lolos di tingkat kabupaten. Tetapi itu merupakan sekira itu merupakan suatu cambuk bagi teman-teman guru untuk ke depan. Bagaimana kita melihat daya saing dalam hal bidang pendidikan, apalagi sekolah kita ini adalah sekolah yang memang merupakan favorit untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bone ini. Terkhusus bagaimana peningkatan mutu pendidikan, dan alhamdulillah insya Allah di tahun ajaran nanti, di tahun pelajaran baru nanti, insya Allah sekolah kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, yang mana kurikulum ini merupakan suatu pencanangan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Alhamdulillah di Kabupaten Bone insya Allah di tahun pelajaran 2022-2023 nanti serentak di Kabupaten Bone kita akan melaksanakan pemberlakuan kurikulum tersebut. Selanjutnya perlu sampaikan bahwa terus kepada anak kami yang insya Allah dinyatakan nanti selesai untuk melaksanakan proses pembelajaran di SD ini, saya harapkan ilmu-ilmu yang didapat kita lebih kembangkan. Jangan ada yang bernuansa bahwa alumni IT ini tidak begitu terkenal di sekolah lanjutan, tetapi kita harapkan alumni dari SD ini jauh lebih dibandingkan alumni yang ada di sekolah-sekolah madrasah yang lain. Itu yang pengharapan kami, dan kenyataannya seperti demikian. Beberapa lomba-lomba yang diikuti, alhamdulillah sekolah kita selalu muncul.
Mungkin karena yang baru ini pengaruh pandemi, kita kurang dalam hal tatap muka sehingga itu yang terjadi. Untuk prestasi-prestasi ke depan agak-agak menurun. Ini disebabkan karena adanya pembelajaran non tatap muka. Bayangkan painnya hampir kita 3 tahun pembelajaran non tatap muka. Tentu orang tua sekalian merasakan bagaimana keluh kesah dalam hal membimbing anak kita di rumah. Begitulah keluh kesah orang tua sebagai orang tua di sekolah sebagai pendidik anak kita. Bayangkan orang tua sekalian akan hormati. Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa mungkin paling banyaklah 2 atau 3 orang anak yang kita bimbing di rumah dalam hal pembelajaran di rumah pada masa pandemi ini. Tapi mungkin ibu bisa merasakan, orang tua siswa dapat merasakan bagaimana keluh kesah dalam hal pembimbingan anak kita. Ya, dibanding dengan teman-teman guru khususnya di SD IT Rabani ini, yang satu kelasnya itu hampir 30 siswa. Dan alhamdulillah tahun ini sesuai dengan penyampaian Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa di kelas ini ada 58. Insya Allah ada 58 yang menjadi alumni kita di SD ini. Dan mudah-mudahan ke 58 ini semua akan memasuki sekolah-sekolah di tingkat MTS atau SMP yang bergensi. Jangan kita masuk ke sekolah-sekolah yang memang kita andalkan sesuai dengan apa-apa yang sesuai dengan bagaimana pengembangan anak-anak kita. Yang terakhir yang perlu sampaikan, karena saya kira saya tidak perlu panjang lebar karena apa-apa yang saya sampaikan tadi baik dari Bapak Kepala Sekolah juga dari Bapak Ketua Yayasan sudah menyampaikan kepada kita semua. Yang terakhir yang perlu sampaikan sekalian, insya Allah kami akan berjuang bagaimana memperjuangkan sekolah kita ini terkait dengan pengakuan negara status akreditasi kita. Karena walaupun bagaimana kita punya perkembangan sekolah kita, tapi harus ada pengakuan yang dilihat dari nilai akreditasi kita. Pada tahun 2015 yang lalu, sekolah kita SD Jerapan ini diakreditasi dengan predikat C. Itu disebabkan karena memang pada saat itu baru kita masa berkembang. Mana gedung-gedung kita masih kurang, tetapi alhamdulillah dalam jangka waktu 5 tahun ini saya lihat pertumbuhan sangat pesat, terutama dalam hal fasilitas, dalam hal sarana prasarana, dan juga terlebih-lebih dari jumlah siswa yang ada. Se-Kabupaten Bone untuk pendidikan dasar, siswa yang terbesar, yang terbanyak siswanya adalah siswa di SD IT Rabani ini. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Dan insya Allah kami akan berjuang untuk memperjuangkan bagaimana status akreditasi sekolah kita ini. Karena baru-baru ini di tahun 2022 ini ada perpanjangan akreditasi kita selama 5 tahun. Tapi saya sudah konsultasi dengan pihak Badan Akreditasi Provinsi Selatan agar supaya saya bisa melaksanakan evaluasi, saya bisa melaksanakan akreditasi di tahun depan. Dan insya Allah saya harapkan nanti minimal tahun depan ini kepala sekolah ini harus mendaftar, karena kita harus mendaftar secara online. Alhamdulillah saya berbangga membina sekolah kita ini, dan saya juga dipercayakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Selatan sebagai koordinator pelaksana akreditasi Kabupaten Bone yang membawahi di bidang SDMI, SMP, SMMTS, SMA, SMA, SMK, SMB. Jadi saya dipercayakan untuk melihat bagaimana kemajuan, bagaimana mempertanggungjawabkan di bidang akreditasi sekolah di jenjang-jenjang tersebut. Insya Allah kami tetap berjuang bersama dengan stakeholder yang ada, khususnya yang bertanggung jawab di SD IT Rabani, dan insya Allah akan didukung oleh Bapak Ketua Yayasan bagaimana pengembangan sekolah kita ke depan. Sekira itulah beberapa hal yang perlu sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penamatan Ramatama SD IT Rabani kami mengajak para hadirin dan hadirat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.